teman-teman setelah minggu di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, banyak makan sayuran, oke? Nah, sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Teman-teman harus tenang ya di rumah bersama mamanya masing-masing. Oke? Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tadi sudah berdoa kan? Selamat mendengarkan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Gimana ceritanya? Nah, adik-adik harus belajar ya. Harus belajar taat seperti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus taat, dan dia taat sampai akhirnya dia ditangkap. Kasihan ya. Itulah Tuhan Yesus, kasihnya besar bagi kita. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk taat. Adik-adik di rumah harus taat sama orang tua ya. Harus mendengarkan apa yang dinasihatkan orang tua. Harus taat seperti Tuhan Yesus juga taat kepada Bapa. Kiranya cerita sekolah minggu ini boleh memberkati kita. Sampai ketemu di lain waktu ya. Dah.